Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ini adalah pertemuan keempat kita membahas kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Al-Mukhtasarul Kabir atau Masailut Ta'alim karya Al-Imam Abdullah Bafadhal Al-Hadrami yang wafat tahun 918 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati para ulama Syafi'i lainnya, dan merahmati seluruh ulama kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, faslun la tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'mali qalili fi raf'il hadathi wa izalatin najasi. Kata beliau, tidak sah bersuci baik untuk menghilangkan hadas atau membersihkan najis, ya, fi raf'il hadath wa izalatin najas, dengan apa? Bil ma'il musta'malil qalil, dengan air musta'mal yang sedikit. Artinya kalau air musta'malnya banyak itu bukan urusan. Apa bedanya sedikit dan banyak? Ya, kalau banyak berarti 2 kulah atau lebih. 2 kulah atau lebih. Dan 2 kulah, kita agar mudah mengingatnya, 200 liter. 200 liter. Dan kalau 150 liter misalnya, atau 100 liter, maka masih sedikit. Masih qalil. Ya, air di ember kecil itu qalil. Tapi air di danau itu banyak, al-katsir. Atau misalnya bak yang besar gitu ya, 200 liter di dalamnya airnya, maka itu katsir. Nah, apa yang dimaksud musta'mal kalau begitu? Yang dimaksud musta'mal adalah air yang sudah digunakan dalam bersuci yang wajib. Air yang sudah digunakan dalam bersuci yang wajib. Misalnya ada orang, dia berwudu, di bawah kaki dia ada ember menampung. Dia berwudu di keran, di bawahnya ada ember kecil. Kemudian dia berwudu gitu sampai selesai, air yang bekas dia pakai wudu tuh ya kena badannya, tuh masuk lagi ke kemana? Ke ember kan, dikumpulin tuh air bekas di wudu. Nah, itu seandainya ada orang berwudu dengan ember tersebut, dia tidak sah. Kenapa? Karena airnya musta'mal, pernah dipakai, second. Dipakai dalam berwudu yang wajib. Nah, setidaknya basuhan pertama dari wudu tersebut, kenapa? Kan membuat air jadi musta'mal. Walaupun dia misalnya membasuh 3 kali. Basuhan 2 dan 3 kan memang tidak membuat air musta'mal, tapi basuhan pertama, dan itu ember kecil. Jadi ya, itu tidak bisa dipakai. Second. Dan ini tidak sah, bukan sekadar makruh, tapi tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Demikian, di antara dalilnya adalah bahwa para sahabat dahulu, mereka itu ketika safar, dengan para sahabat ketika safar, ya tentu kita tahu safar di Arab Saudi zaman dahulu bagaimana. Itu air sedikit, susah dicari, tapi mereka tidak pernah mengumpulkan air yang pernah dipakai wudu untuk berwudu kali berikutnya. Padahal itu mungkin, itu bisa, nggak susah kok, bisa. Tapi mereka nggak lakukan itu. Ini menunjukkan bahwa air kalau sudah dipakai untuk tohara yang wajib, tidak lagi sah dipakai untuk tohara wajib lainnya. Sudah kehilangan kekuatan tohuriyahnya, kekuatan dia untuk mensucikan. Ingat, airnya masih suci, nggak jadi najis. Tapi kehilangan kekuatan untuk mensucikan. Begitu. Juga di antara dalil penguatnya adalah bahwa para sahabat berbeda pendapat tentang hukum orang yang dia punya air, tapi airnya hanya cukup untuk membasuh misalnya muka dan tangan saja. Tidak bisa untuk mengusap kepala, tidak juga untuk membasuh kaki. Ya. Jadi air sedikit hanya cukup untuk sebagian anggota tubuh dari tubuhnya. Atau misalnya kalau mandi junub, akramakumullah, hanya bisa untuk mandi setengah badan lagi airnya udah habis. Nah, ulama dari kalangan sahabat tuh beda pendapat. Kalau memang air musta'mal bisa dipakai, baik, mereka beda pendapat itu apakah langsung tayamum ataukah wudu semampunya kemudian baru tayamum sisanya. Itu poin perbedaannya mereka ya. Nah, ini menunjukkan kan bahwa air kalau sudah dipakai untuk tohara yang wajib, tidak sah lagi dipakai kali kedua untuk tohara yang wajib lainnya. Karena kalau memang bisa, harus tidak ada perbedaan pendapat tadi. Harusnya para sahabat ya sudah. Kalau ada air hanya cukup untuk berwudu, untuk basuh muka dan
tangan saja, ya sudah. Habis basuh muka dan basuh tangan, airnya yang sisa dari itu dikumpulin, ya, jangan sampai jatuh ke tanah, ya, disiasatin taruh ember di bawah, kemudian dipakai untuk mengusap kepala dan membasuh kaki. Tapi nyatanya mereka nggak ajukan pilihan tersebut. Pilihannya cuma dua. Apakah dia berwudu sebagiannya kemudian sisanya tayamum, atau langsung tayamum sudah. Nah, bisa dipahami ya. Oke, nah yang perlu diperhatikan kata Imam Abdullah Bafadl, fa idza adkhala al-mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalili ba'da ghasli wajhihi ghayra nawin lil-ightirafi shara al-ma'u musta'malan. Kalau ada orang lagi wudu, dia setelah basuh wajah. Nah, sekarang dia mau basuh tangan dong. Nah, dia memasukkan tangannya ke satu bejana yang airnya sedikit, kurang dari 200 liter. Ya, ke ciduk misalnya. Masukin tangan ke ciduk. Setelah dia sudah selesai basuh wajah. Tapi dia ini ghairu nawin lil ightirafi, tidak berniat igtiraf, tidak niat nyiduk. Jadi niat masukin tangannya itu nggak pakai niat nyiduk. Nggak pakai niat nyiduk, artinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia niat untuk langsung membasuh tangannya di dalam bejana. Kalau ini fix lah, dia berarti parah banget, ya. Tapi juga hati-hati. Kemungkinan kedua ini juga barangkali mungkin tidak sedikit di antara kita yang lalai, ya. Apa? Yaitu dia nggak niat apa-apa. Atlaqa, dia nggak niat apa-apa. Dia nggak niat igtiraf dan nggak niat ghusl. Ghusl niat. Jadi dia langsung masukin tangan aja nggak, tanpa meniatkan nyiduk, tanpa niat ngambil air. Nah, ini membuat air di ciduk tersebut atau di ember kecil tersebut jadi air mustamal. Artinya ketika dia ambil, diangkat tuh airnya, ya itu hanya bisa untuk membasuh tangan dia saja, karena kan toh airnya masih masih satu anggota tubuh, gitu. Ketika nggak berpisah, diambil ciduk airnya ini, seret, kemudian airnya nggak berpisah dari tangan dia, masih bisa dipakai di tangan dia itu saja. Adapun selain itu maka nggak bisa airnya, dan sisanya jadi mustamal, nggak bisa untuk basuh usap kepala, nggak bisa untuk basuh kaki. Ya kalau udah terlanjur gimana? Udah terlanjur, ya belum niat iktiraf. Ya udah maksimalin tuh untuk tangan, dah itu aja. Ini ya biasa orang masukin tangan kanan dulu ya, tangan kanan kan. Nah, berarti untuk tangan kanan aja. Tangan kiri pun nggak bisa dia pakai. Apalagi untuk usap kepala dan basuh kaki. Ini penting, niat iktiraf penting ya. Lanjut. Wal musta'malu fi masnunin, adapun kalau air bekas dipakai tapi untuk yang sunnah, seperti kalau ghuslati tsaniyati was salisati, seperti air bekas dipakai membasuh kali kedua. Sudah basuh yang pertama sudah, kemudian basuhan kedua dikumpulin, dipakai untuk membasuh anggota wudu yang lain. Itu bisa. Was salisa, basuhan ketiga juga bisa, atau wudu mengulang, tajdidul wudu juga bisa. Tasihut taharatu bihi, maka itu sah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga mandi sunnah ya, seperti mandi Jumat itu bisa, kan itu termasuk mandi yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab.